المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam teriring kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang sama-sama kami muliakan para asatiz, para habaib, wa nakhuthu bi dzikri al-habib alwi al-bar mata'ana Allah ta'ala bituli hayatihi wa umrih wal Ustadz Haji Aswin, Ustadz Jamal, dan seluruh hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Masih membahas pembahasan yang lalu, yaitu terkait tentang cara berdoa maupun berzikir. Di dalam tinjauan raf'us sauti bidzikr, mengangkat suara dengan berzikir. Sebagaimana yang telah disampaikan ketika Nabi berada di kota Makkah dan belum melakukan hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, seluruh rangkaian ibadah yang dilakukan sifatnya sembunyi-sembunyi, termasuk dakwah. Maka di dalam kitab-kitab sejarah disebut dengan ad-da'watu as-sirriyah. Fase pertama dakwah itu secara sembunyi-sembunyi, karena khawatir nanti kaum musyrikin bisa mengetahui dan bisa membahayakan bagi keselamatan umat Islam, terutama dari kalangan kaum lemah, du'afa. Salat juga sembunyi-sembunyi, termasuk berdoa juga sembunyi-sembunyi, zikir juga secara sembunyi-sembunyi. Itu berlangsung selama Nabi ada di kota Makkah. Maka doa pun Allah Ta'ala berfirman di surat Al-A'raf, yang notabene surat Al-A'raf ini adalah kategori Makkiyah, surat yang Allah turunkan sebelum hijrahnya Nabi. Di situ ada perintah dari Allah, ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah. Berdoalah kalian kepada pencipta kalian Allah dalam keadaan bersimpuh dan tidak mengeraskan suara, karena khawatir terdengar oleh musuh. Ketika berdoa suara itu dikeraskan, maka musuh bisa mendengar dan bisa menganiaya kaum muslimin pada waktu itu. Makanya perintahnya itu doa secara khufyah, tidak mengeraskan suara. Yang menarik, ada juga wahyu yang diturunkan, surat Al-Isra, juga kategori Makkiyah. Di surat ini Allah ajarkan ritme atau tempo atau cara berdoa dengan suara yang tidak terlalu keras dan juga suara tidak terlalu pelan. Artinya sudah ada perintah untuk berdoa dengan suara yang wasata, sedang. Dia berada di antara suara yang tidak terlalu keras juga tidak terlalu
pelan ya. Wala la tajhar bi sholatika wala tukhaffit biha wabtagi baina dzalika sabila. Yang artinya janganlah kalian mengeraskan salat. Kalau di dalam terjemahan biasa diterjemahkan salat. Tapi kalau saya cenderung menerjemahkan doa. Karena rangkaian ayatnya itu ceritanya doa, bukan salat. Dan memang makna bahasa salat itu secara bahasa artinya ad-du'a. Salat secara bahasa artinya berdoa. Jadi diartikan janganlah kamu mengeraskan doamu dan juga jangan terlalu pelan. Kalau pelan kan silent ya. Tidak terdengar sama sekali dalam hati. Yang namanya doa harus diutarakan dengan lisan. Kalau dalam hati belum disebut doa. Ya. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Imamul Haddad mengatakan cukup ilmunya Allah tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Artinya tanpa kita berdoa, di dalam hati kita Allah sudah tahu hajat kita. Karena ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Tapi ketika saya berdoa, saya bermohon, saya utarakan dengan ucapan, itu sebagai alat bukti bahwa saya hamba yang butuh kepadanya. Jadi harus diutarakan. Bagaimana sih meminta tanpa diungkapkan dengan kata-kata itu bagaimana? Dan memang disyariatkan doa harus diutarakan dengan rangkaian kata yang sudah disusun menjadi doa. Maka ayat ini menerangkan apa? Jangan kamu berdoa terlalu keras dan juga jangan terlalu pelan. Nah, cara yang terbaik yang Allah ajarkan, carilah jalan tengah di antara cara tersebut. Artinya apa? Suaranya sedang. Makanya saya ngutip satu tafsir, itu mengatakan kun wasata fil qiraah bainal jahri wal mukhafatati. Artinya suara itu sedang di dalam membaca doa, di dalam berzikir, di antara keras dan pelan. Jadi dia posisinya di tengah. Itu yang paling terbaik sesuai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kalau kita ingin tahu lebih jauh lagi tentang masalah tersebut kaitan dengan zikir atau berdoa dengan suara itu apakah dikeraskan, dipelankan dan seterusnya, ulama-ulama kita sudah menulis kitab khusus tentang masalah tersebut. Bisa kita baca, mungkin ada yang sudah diterjemahkan. Di antaranya karya Imam As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, menulis kitab tentang zikir ya, Natijatul Fikr fil Jahri bil Zikr, yang membahas tentang jahar, membaca dengan suara terdengar oleh orang sekitar dan ketika dia membaca zikir atau berdoa. Begitu juga ulama India bernama Syekh Muhammad Abdul Hayy Al-Laknawi juga menulis kitab berjudul Sibahatul Fikr fil Jahri bil Zikr. Nah, itu yang pertama yang perlu kita ketahui, bahwa Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengambil jalan tengah di antara dua pendapat ya. Pendapat pertama mengatakan Nabi ketika berzikir ya suaranya terdengar, membaca doa juga terdengar oleh hadirin yang hadir pada waktu itu. Pendapat kedua mengatakan Nabi tidak mengeluarkan suara. Beliau ketika membaca doa dan zikir suaranya pelan sekali. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Barinya beliau mengatakan bahwa Nabi kadang-kadang mengeraskan suara, kadang-kadang memelankan suara. Jadi beliau menggabungkan dua pendapat tersebut. Diriwayatkan kepada kami di dalam
dua kitab sahih, Al-Bukhari dan Muslim, dari Mughirah bin Syu'bah. Taib. Di dalam kitab Sahih Bukhari ada satu nama rawi bernama Sofyan. Ini masih banyak yang bingung apakah ini Sofyan Ats-Tsauri ataukah Sofyan ibn Uyainah. Ya, karena kebanyakan keterangannya hanya nama Sofyan tanpa ada nama tambahan di belakang. Sofyan yang dimaksud di sini kedua ulama tersebut, Sofyan ibn Uyainah maupun Sofyan Ats-Tsauri. Jadi di dalam Sahih Bukhari ada periwayat yang bernama Al-Imam Sofyan. Sofyan yang pertama bernama Al-Imam Sofyan Ats-Tsauri. Sofyan yang kedua bernama Al-Imam Sofyan ibn Uyainah. Dan disebut kurang lebih 53 kali dalam periwayatan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Dan yang paling banyak meriwayatkan adalah Sofyan Ats-Tsauri yang disebutkan di dalam kitab Sahihul Bukhari. Akan tetapi Imam Bukhari tidak mendapatkan hadis tersebut secara langsung kepada Imam Sofyan. Baik itu Imam Sofyan Ats-Tsauri maupun Al-Imam Sofyan ibn Uyainah. Namun Imam Bukhari mendapatkan lewat perantara murid mereka. Jadi tidak bisa kita menyatakan bahwa Imam Bukhari mengambil hadis langsung kepada Imam Sofyan Ats-Tsauri. Kenapa dikatakan tidak mungkin? Sebab Imam Sofyan Ats-Tsauri meninggal dunia itu kurang lebih tahun 161 Hijriah. Beliau lahir di Kufah, di Irak, meninggal di Basrah. Lahir 97 Hijriah, wafat 161 Hijriah, yaitu Al-Imam Sofyan Ats-Tsauri. Imam Bukhari, beliau baru lahir nanti pada tahun 194 Hijriah. Jadi tidak mungkin bisa bertemu riwayat Imam Bukhari mengambil langsung dari Imam Sofyan Ats-Tsauri karena Imam Bukhari belum lahir. Al-Imam Sofyan Ats-Tsauri meninggal 161. Imam Bukhari lahir 194, gak bisa ketemu. Tapi nama Imam Sofyan Ats-Tsauri masuk di dalam daftar periwayat hadis dalam kitab Sahih Bukhari lewat jalur murid. Imam Bukhari memiliki guru, itulah murid dari Imam Sofyan Ats-Tsauri. Kemudian Sofyan ibn Uyainah yang juga termasuk salah satu guru daripada Al-Imam Syafi'i. Beliau lahir tahun 107 Hijriah. Sama dengan Imam Sofyan Ats-Tsauri di Kufah juga. Akan tetapi beliau hijrah dan mukim di Makkah sampai meninggal dunia di Makkah. Kalau Imam Sofyan Ats-Tsauri meninggal di Basrah, masih di Irak. Tapi Imam Sofyan ibn Uyainah pindah dari Kufah hijrah ke Makkah Al-Mukarramah. Disitulah Imam Syafi'i berjumpa dengan Al-Imam Sofyan ibn Uyainah dan menjadi salah satu gurunya Imam Syafi'i. Kalau beliau masih bisa ketemu dengan Imam Bukhari, ya, karena lahir 107 Hijriah, wafat 198 Hijriah. 198 Hijriah. Imam Bukhari lahir 194. Berarti masih bisa ketemu, tapi usia Imam Bukhari kurang lebih 4 sampai 5 tahun waktu itu. Dan tidak mungkin di usia itu bisa mengambil hadis langsung kepada Al-Imam Sofyan ibn Uyainah. Namun lewat perantara siapa? Muridnya Al-Imam Sofyan ibn Uyainah. Dari situlah Imam Bukhari mengambil hadis, sehingga sanadnya tersambung kepada mereka. Begitu juga dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafat 204 Hijriah. Imam Bukhari lahir tahun 194. Berapa kira-kira usia Imam Bukhari pada waktu itu? Kurang lebih 10 sampai 11 tahun. Masih anak-anak di waktu wafatnya Imam
Syafi'i. Namun Imam Syafi'i sanadnya itu bersambung juga kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari sanadnya bersambung kepada Imam Syafi'i. Lewat jalur siapa? Murid Imam Syafi'i. Di antaranya namanya Al-Imam Al-Humaidi. Al-Imam Al-Humaidi sering disebut di dalam Sahih Al-Bukhari sebagai periwayat hadis. Dan Imam Bukhari menjadikan beliau sebagai guru. Al-Imam Humaidi adalah murid dari Al-Imam Syafi'i. Bahkan Tajuddin As-Subki, Al-Imam Tajuddin As-Subki yang lahir tahun 727 Hijriah, wafat 771 Hijriah, dalam kitabnya Tabaqat Asy-Syafi'iyyatil Kubra menyebutkan bahwa Al-Imam Bukhari itu adalah ulama ahli hadis bermadhab Syafi'i. Karena beliau, kalau kita teliti di dalam Sahih Bukhari, itu membuat judul tentang kunut di dalam sholat subuh, sehingga spekulasi menyatakan bahwa Imam Bukhari itu berkunut subuh karena mengisbat kunut subuh dan meletakkan judul khusus tentang kunut di sholat subuh. Itu ada di dalam kitab Sahihul Bukhari. Nah, ini bagaimana para periwayat yang ada dalam kitab Sahih Bukhari. Begitu juga Imam Malik bin Anas. Imam Bukhari tidak bisa ketemu langsung karena wafatnya Imam Malik, Imam Bukhari belum lahir. Imam Malik wafat tahun lahir 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Imam Bukhari lahir 194 Hijriah. Tidak bisa ketemu, belum lahir. Tapi ilmu Imam Malik, sanad Imam Malik itu dimiliki oleh Imam Bukhari lewat murid. Di antaranya namanya Syekh Muhammad bin Yusuf. Ya, Muhammad bin Yusuf itu salah satu murid Imam Malik, dan masih banyak murid-murid Imam Malik yang beliau mengambil sanad tersebut. Nah, ini sedikit tambahan terkait masalah kitab Sahih Bukhari. Baik. Nah, Imam Sufyan Ats-Tsauri itulah yang paling banyak disebut di dalam Sahih Bukhari dibanding Sufyan ibn Uyainah. Kalau dijumlahkan ke semuanya itu 53 kali, ya. Penelitian lama itu dihitung dapat 35 kali. Ternyata penelitian terbaru 53 kali. Nama Sufyan disebutkan di dalam kitab Sahihul Bukhari. Diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Mughirah bin Syu'bah, Nabi SAW apabila selesai solat dan salam, beliau membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata wa la yanfa'u jal jaddi minkal jad. Nah, itu sehabis sholat Rasul biasanya baca itu. Dan ini doa sebagaimana yang pernah diterangkan ya oleh Al-Habib Bagir di Masjid Al-Muhajirin. Ada yang redaksinya yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini saya istilahkan zikir serbaguna. Zikir ini bisa dibaca ketika masuk pasar. Setiap kali masuk pasar, bacalah zikir ini. Itu Allah Ta'ala catat 1 juta pahala. Allah hapus 1 juta dosa. Allah angkat 1 juta derajat. Dan itu ada di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Ya, Imam Tirmidzi meriwayatkan di dalam sunannya, yang beliau lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, di mana Rasul bersabda, ya, kurang lebih man dakhala suq, siapa orang yang masuk ke pasar, faqala, kemudian dia membaca
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia baca zikir tersebut dengan jahar. Makna jahar paling tidak orang di samping dengar. Kalau malu kan dalam mobil, punya mobil tuh. Ya, dalam mobil dia baca keras. Yang penting ada orang di situ mendengar. Atau yang sambil dagang dia baca dengan jahar. Ya, syaratnya dengan jahar, terdengar oleh orang, tidak harus teriak. Yang penting di samping dengar, tidak sir bacaannya, maka fadilah ini dia dapatkan. Apa itu fadilahnya? Kataballahu lahu alfa alfi hasanah. Allah tulis baginya 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah. Allah hapus 1.000.000 dosa. Maknanya dosa-dosa kecil, as-shaghair. Ya, setiap kali ada kafarat amal menghapus dosa, kita harus paham itu kaidah pemahaman hadis Nabi. Itu yang dimaksud dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar harus taubat, harus sesal, harus meninggalkan perbuatan itu dan seterusnya dengan syarat-syaratnya yang diterangkan. Wa rafa'a lahu alfa alfi darajah, dan Allah angkat baginya 1.000.000 derajat. Jadi dia dapat tiga kebaikan. Yang pertama 1.000.000 pahala ditulis. Yang kedua 1.000.000 dosa dihapus, dosa-dosa kecil. Dan yang ketiga 1.000.000 derajat diangkat oleh Allah Ta'ala. Dan zikir ini juga bisa dibaca saat melintasi kuburan kaum muslimin. Kita baca zikir itu juga diperbolehkan. Dari dalam kitab Tanqihul Qaul Hafidh ala Syarhi Lubabil Hadith, itu karya Syekh Nawawi Al-Bantani, mensyarahi kitab Lubabul Hadith. Lubabul Hadith ini kurang lebih ada 400 hadis Nabi SAW, dikumpulkan oleh Imam As-Suyuti. Memang tidak semuanya hadis yang valid, ya, yang sahih, karena dalam rangka fadilah amal, tapi dikuatkan dengan hadis-hadis yang sahih. Hadis itu pendukung terhadap amal yang memang sudah ditentukan, dinyatakan di dalam riwayat yang sahih. Judul kitabnya Lubabul Hadith. Dan juga setelah kita bangun tidur, zikir ini juga dianjurkan untuk diamalkan. Bangun tidur, kita baca zikir tersebut. Dan fadilahnya sangat besar. Salah satu ulama bernama Al-Habib Abdullah Al-Idrus, beliau mengatakan, kalau kalian mau tahu orang yang nanti menjelang wafat bisa mengucapkan La ilaha illallah, itu barometernya dilihat ketika bangun tidur dia istiqomah melafadzkan zikir tersebut. Jadi kalau kita bangun tidur mudah mengingat Allah dan langsung kita menyatakan dengan lisan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, kata beliau, maka menjelang wafat dia akan bisa mengucapkan La ilaha illallah. Tapi siapa yang terhalangi mengucapkan zikir tersebut ketika bangun tidur, atau zikir dalam makna mengingat Allah waktu bangun tidur, maka juga akan sangat sulit dia mengingat Allah dan melafadzkan lafaz Allah ketika menjelang wafat. Nah, jadi kalau kita ingin meninggal dengan mudah kita lafadzkan kalimat tersebut, jangan lupakan zikir tatkala kita bangun dari tidur. Terutama yang tadi yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan oleh kaum sholihin. Maka di hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, di dalam sunannya Nabi katakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hayatnya kalimat terakhir yang dia ucapkan menjelang ia wafat la ilaha illallah, niscaya dia masuk ke dalam surga. Ini tidak mudah kalimat ini.
Kalimat ini bisa diucapkan tergantung amal ketika kita hidup. Ada orang orientalis mengatakan, masa hanya dengan la ilaha illallah mau meninggal masuk surga? Dia tidak faham makna hadis ini. Tidak semudah itu mengucapkan kalimat tersebut di detik-detik wafatnya seseorang. Sebagaimana tidak mudahnya seseorang mengingat Allah ketika bangun dari tidur. Bisa disensus berapa banyak orang bangun tidur yang dia ingat Allah. Disensus coba. Kebanyakan bangun tidur ingat kerjaan. Sementara apa? Ingat uang. Bulanan sudah masuk belum ya? Ingat belanja, ingat pasar. Begitu juga keadaan orang ketika menjelang wafat. Tidak semudah itu melafadzkan la ilaha illallah. Nabi menyatakan itu artinya bahwa amal yang dia lakukan ketika hidup itulah yang akan menggerakkan hatinya mengingat Allah, dan dia melafadzkan la ilaha illallah. Nah, salah satu amalan itu diijazahkan oleh para ulama, jangan lupa bangun tidur baca zikir tersebut. Setelah itu doa bangun tidur yang lain yang biasa kita baca. Ya. Nah, itu. Kemudian dikatakan di sini, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk. Itu Nabi baca setiap selesai solat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ditambah la haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. Nah, ini ada riwayat yang lain diriwayatkan oleh Abdullah bin Zubair. Nabi biasa bacanya itu. Jadi ada banyak ya, ada beberapa riwayat Nabi selesai sholat membaca zikir-zikir yang tadi disebutkan oleh para rawi. Nah, kalau maghrib sama subuh itu sunnah baca 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, biasakan kita baca itu. Itu memang hadis Nabi. Itu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 kali di salat maghrib dan di salat subuh. Nah, caranya itu ketika selesai salam, ya, salat dari salat, yang pertama kali dibaca itu sesuai dengan apa yang dituntun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu istighfar 3 kali. Kemudian kalau memang itu salat maghrib dan salat subuh, maka ditambah dengan membaca zikir tersebut yang tadi disebutkan oleh saya, dibaca 10 kali dengan keadaan posisi duduk tidak berubah. Jangan dulu duduk dibongkar itu, selesai baca yang 10 kali itu baru posisi duduk itu kita kita ganti ya. Artinya dari awal tuh selesai sholat kita posisi seperti itu sambil membaca zikir tersebut. Dan itu berlaku bukan hanya untuk imam, berlaku juga untuk makmum. Selesai membaca itu 10 kali baru kita rubah posisi duduknya. Ya. Ditambah kalau sholat subuh ditutup zikir tersebut, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di bacaan yang terakhir kalau itu sholat subuh ditutup wa ilaihi nusyur, wa ilaihi nusyur, kepadanya lah kembali. Maksudnya kepada Allah kita akan kembali. Kalau yang di waktu sholat maghrib ditutupnya wa ilaihil masir. Kalau sholat subuh wa ilaihin nusyur. Jikalau sholat maghrib wa ilaihil masir. Ya, itu tata caranya diatur oleh para ulama. Ya, dan punya sanad dan kebanyakan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditambah
Ditambah doa minta perlindungan dari api neraka sebanyak 7 kali. Yang biasa kita baca, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, dibaca 7 kali. Ini termaktub di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, di mana diriwayatkan Rasul bersabda, "Idza shallaita subha faqul qabla an tatakallama Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat fa innaka in mitta min yaumika." Nah, kalau kamu sholat subuh, maka bacalah sebelum kamu berbicara. Kata Nabi, bacalah sebelum kamu berbicara, Allahumma ajirni minan nar, yang artinya, ya Allah, aku minta perlindungan dari api neraka, sebanyak 7 kali, kata Nabi. Apabila kamu meninggal di hari itu, maka Allah akan menjagamu jiwaran minan nar. Allah jaga kamu dari api neraka. Wa idza shallaital maghribah, dan apabila kamu sholat maghrib, faqul qabla an tatakallama, maka bacalah sebelum kamu berkata, Allahumma ajirni minan nar sab'a marratin, ya Allah, aku berlindung padamu dari api neraka sebanyak 7 kali. Ya, fa innaka idza mitta min lailatika, apabila kamu meninggal di malam itu juga, maka Allah akan jaga kamu jiwaran minan nar, dari api neraka. Ini fadilahnya luar biasa. Ini api neraka yang tidak main-main, ikhwan. Gak ada makhluk yang sanggup. Antum tahu tuh, api neraka diciptakan oleh Allah. Api neraka yang Allah ciptakan, api neraka merasakan kepanasan. Padahal api neraka api. Bahkan dalam satu riwayat, api neraka itu berdoa agar dilindungi dari api neraka. Api nerakanya minta berlindung dari api neraka, saking panasnya. Nah, sebab itulah ini amalan juga diamalkan sebagaimana riwayat hadis, yaitu di waktu sholat subuh, ba'da sholat subuh, dan juga ba'da sholat maghrib. Allahumma ajirni minan nar. Nah, kalau dituntun oleh imam untuk kita ikuti, diganti domirnya, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kemudian ulama biasa menambahkan di bagian akhir, ma'as salimin, ma'as salimin, wahakadha. Ya. Ada riwayat mengatakan di sini, zahaba ahlu duthur bidarajati, golongan sahabat yang fakir miskin datang menemui Nabi. Fakir miskin. Mereka mengatakan, wahai Rasul, orang-orang kaya derajatnya lebih tinggi dibanding kami. Karena kalau mereka sholat, kami juga sholat, bisa sama. Mereka orang kaya bisa sholat, kami orang fakir juga bisa sholat. Begitu juga mereka orang kaya bisa berpuasa, kami juga bisa berpuasa. Akan tetapi mereka diberikan pahala yang lebih. Mereka bisa ibadah haji, kami tidak bisa. Mereka bisa ibadah umroh, kami tidak bisa, karena kaitannya dengan finansial, dengan keuangan. Mereka bisa bersedekah, kami tidak bisa. Mereka bisa zakat, kami tidak bisa. Nah, dari sisi inilah kami kalah dalam amal, pahala amal kami kalah. Jadi ini tujuannya bukan karena iri hati, bukan. Tapi ghibthah fil amali sholeh. Dalam bahasa hadis namanya al-ghibthah. Kita iri kepada orang yang berbuat baik dengan tujuan ingin melakukan hal yang sama. Itu tidak haram, itu satu kebaikan. Masya Allah itu. Dia bisa jaga sholat tahajud, bisa istiqomah sholat witir. Luar biasa. Kenapa saya gak bisa? Itu namanya iri hati yang baik.
Bahasanya sebenarnya bukan hasad. Kalau hasad konotasinya negatif, tidak baik. Tapi bahasanya itu adalah ghibthah. Ya. Harapan, cita-cita. Ghibthah. Nah, ini mereka ghibthah. Orang kaya bisa pahalanya lebih banyak dari kami. Maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, mau aku tunjukkan kepada kalian sesuatu amal yang jika kalian lakukan, kalian bisa mengungguli mereka semua orang kaya tadi. Dan tidak ada satupun yang lebih afdol dari apa yang dilakukan oleh kalian, kecuali mereka melakukan hal yang sama, amal yang sama. Maka semua tuh sahabat dari golongan orang-orang fakir miskin tadi, mereka mengatakan na'am, bala, ya bahasanya, iya ya Rasul. Maka Nabi mengatakan tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin thalathan wa thalathina. Kamu baca tasbih subhanallah, ya, kalian membaca tasbih subhanallah, dan kalian membaca tahmid alhamdulillah, dan kalian membaca takbir Allahu Akbar selesai setiap kali solat sebanyak 33 kali, maka amalan itu bisa mengungguli apa yang mereka lakukan semuanya. Kita lakukan setiap solat 33 kali. Ada riwayat yang akhir 34 kali. 33, 34 ada. Ada riwayat 33, 33. Ya, mulai dari tasbih, tahmid, takbir. Tasbih yang paling awal. Karena tasbih itu mensucikan Allah. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan jauh sebelum Nabi hadir, zaman Nabi Musa, kan ada surat terpanjang di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah. Ada ulama ahlul kalam menafsirkan agak sedikit berbeda dengan ulama tafsir. Kenapa dinamakan surat tersebut surat Al-Baqarah, dan kenapa ada perintah Nabi Musa untuk menyembelih sapi? Al-Baqarah artinya sapi. Itu kaitannya dengan apa? Sapi yang dianggap sebagai Tuhan. Salah satu kitab karya Imam Siristani berjudul Al-Milal wan Nihal itu menyebutkan salah satu sembahannya Fir'aun. Jadi Fir'aun ini mengaku Tuhan, tapi ternyata punya Tuhan juga. Yang dia sembah beberapa patung, diantaranya Ijlun. Kata Imam Hasan Al-Basri yang lahir tahun 21 Hijriah, wafat 110 Hijriah, mengatakan bahwa Fir'aun memiliki berhala yang biasa dia sembah, yaitu anak sapi. Jadi masyarakat yang ada di masa Nabi Musa khususnya itu banyak menjadikan sapi sebagai sesembahan, patung sapi. Makanya cerita lanjutannya itu kan Samiri membuat patung sapi untuk disembah. Sehingga substansi surat Al-Baqarah itu bukan hanya membahas tentang orang yang mati kemudian sapinya dipukul, nanti bisa menunjukkan, bisa menghidupkan yang mati itu, dia bisa hidup dan bisa menyatakan bahwa orang ini yang membunuh saya. Itu biasanya keterangan sampai di situ, padahal ada makna lainnya, yaitu menyembelih sapi dengan tujuan bahwa sapi ini makhluk, bukan Tuhan, sehingga harus disembelih. Dia makhluk, Tuhan maha hidup, tidak bisa mati. Maka disembelih sebagai simbolik bahwa Tuhan bukan ini yang kalian sembah, sapi, bukan. Itu. Nah, itu yang dijabarkan oleh beberapa ahlul kalam. Makanya tasbih itu penting, yang mensucikan Allah. Jangan menyamakan Allah dengan makhluk. Jangan mengimajinasikan Allah di dalam pikiran kita. Nabi larang. Kata Nabi, tafakkaru fi ayatillah wala tafakkaru fi dzatillah. Kalian kalau mau tafakur saja ciptaan-ciptaan Allah. Jangan kalian tafakur tentang zatnya Allah. Ingin coba mengimajinasikan bentuk Allah seperti apa, jangan.
Kata Nabi, sampai kapanpun kalian tidak akan mampu. Jadi pemahaman ma'rifatullah, mengenal Allah, jangan dipahami mengenal Allah melihat langsung zatnya Allah, gak bisa. Al-Imam Az-Zabidi mengatakan makna ma'rifatullah menurut ahli kalam yaitu mengenal asmanya Allah, sifatnya Allah, dan sifat mustahilnya Allah, dan sifat jaiznya Allah. Dia mengenal dengan baik, itu juga dikatakan ma'rifatullah. Awal wajibin alal insan ma'rifatul ilah bistiqan. Wa insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan pembahasannya. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah fisihah ya wa ta'ah wal ibadah, amin ya rabbal alamin. Yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang punya hutang dilunasi oleh Allah, diangkat derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, diluaskan rizkinya yang halal, yang barakah, hissiyan, zahiran wa ma'nawiyah, amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarrakan bari tafarrukan ma'azuma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.